Selamat pagi kepada Bapak Ibu dosen sekalian. Perkenalkan, nama saya Alicia Natalia Hartanto dari Komunikasi Bisnis KPC. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang pencegahan dan penanganan COVID-19. Tapi sebelum kita mengetahui bagaimana cara mencegah dan menanganinya, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa sih sebenarnya COVID-19 itu. COVID-19 adalah wabah penyakit menular yang sangat menghebohkan dunia baru-baru ini. Mengapa? Baru-baru saja ditemukan virus terbaru yaitu jenis coronavirus yang ditemukan di Tiongkok, Wuhan pada tahun 2019. Dari namanya sendiri, itu sudah menyebutkan kalau coronavirus ini, COVID-19 ini adalah coronavirus disease yang ditemukan tahun 2019. Penyakit ini menyerang bagian tubuh penting manusia, yaitu menginfeksi bagian paru-paru. Setelah kita mengetahui apa arti COVID-19, kita akan membahas tentang bagaimana COVID-19 ini bisa menyebar. Pada dasarnya, COVID-19 ini bisa menyebar dari orang ke orang yang lain melalui percikan dari mulut atau hidung. Kenapa bisa menyebar sebegitu luas di seluruh dunia ini dengan begitu cepat? Orang pada dasarnya selalu ingin berkomunikasi, berinteraksi, bersosialisasi dengan orang. Nah, pada saat kita bertemu dengan orang satu dengan yang lain, tanpa sadar kita akan mengeluarkan percikan-percikan dari mulut atau hidung. Nah, percikan-percikan itu akan menempel di permukaan benda di dalam waktu yang cukup lama, dan kita juga tidak tahu siapa saja yang akan menyentuh benda itu. Nah, dari percikan-percikan yang kita keluarkan ini, kita tidak mengetahui siapa saja yang memiliki atau positif virus corona. Bukan hanya virus corona saja, bisa saja ada virus yang lain. Nah, dari situ penyebaran dari satu orang ke orang yang lain bisa menyebar atau terinfeksi dengan begitu cepat. Setelah kita mengetahui bagaimana cara penularan COVID-19, kita diwajibkan mengerti bagaimana cara mencegah agar kita tidak terkena COVID-19 ini. Yang pertama, kita diwajibkan untuk sering cuci tangan dengan air mengalir dan air sabun. Mengapa? Seperti yang saya bilang sebelumnya, kita berkomunikasi dengan orang, kita berkontak dengan orang, kita menyentuh berbagai benda yang ada di sekitar kita, dan kita tidak mengetahui di permukaan benda itu bersih, steril, dan tidak terkontaminasi. Dengan sering mencuci tangan, kita akan mensterilkan tangan kita dari virus-virus itu supaya tidak menyebar dari satu orang ke orang lain, bahkan ke diri kita sendiri. Dengan air mengalir dan air sabun yang mengandung alkohol akan langsung membunuh virus yang ada di sekitar kita. Terlebih lagi, akan lebih baik lagi ditambah dengan kita menggunakan cairan antiseptik atau yang biasa kita gunakan adalah hand sanitizer. Yang kedua, kita dianjurkan untuk berjarak 1 meter itu jikalau kita terpaksa harus keluar rumah atau kita harus bertemu dengan orang. Mengapa? Kita tidak akan pernah mengerti orang lain dalam kondisi fisik yang bagus, optimal, atau dia sedang ada sakit sesuatu. Nah, untuk mengantisipasi penularan, kita dianjurkan untuk berjarak 1 meter, misalnya kayak bersin atau batuk. Percikan-percikan yang dikeluarkan oleh orang-orang tersebut akan otomatis keluar dan mengotori permukaan-permukaan benda yang ada di sekitar kita. Dari sana, kita harus menjaga kontak fisik dengan orang sehingga kita tidak mudah terkontaminasi virus-virus orang yang ada di sekitar kita. Bukan saja mungkin virus corona, tapi bisa saja virus yang lain, misalnya batuk dan flu. Yang ketiga, hindari menyentuh mulut, hidung, dan mata. Poin ini terkait dengan poin nomor 1, yaitu cuci tangan sesering mungkin. Mengapa? Seperti yang kita tahu, tangan kita selalu memegang benda-benda di sekitar kita tanpa kita tahu itu bersih atau tidak. Nah, dengan menghindari menyentuh hidung, mulut, dan mata, kita tuh kita menghentikan jalan masuk dari virus itu. Yang keempat, kita menggunakan etika batuk dan bersin yang benar. Bagaimana caranya? Yang pertama, jika kita batuk dan bersin, kita tidak boleh menutupnya dengan tangan. Karena dengan tangan kita akan menyentuh-nyentuh benda-benda yang lain di sekitar kita dan secara tidak langsung kita bisa mengkontaminasi barang tersebut yang akhirnya akan disentuh dengan orang lain. Kita harus menutupnya dengan siku. Kenapa? Dengan siku kita tidak akan mentransfer
percikan-percikan dari mulut atau hidung kita ke benda-benda di sekitar kita. Dengan begitu, orang lain yang menyentuh benda-benda itu tidak akan terkontaminasi. Atau bisa juga dengan menggunakan tisu, tapi dengan syarat tisu itu harus langsung dibuang dan kita harus segera mencuci tangan supaya tidak membawa virus di tangan kita. Dengan kita mengikuti etika batuk bersin dan yang benar, kita bisa mengurangi atau meminimalisir penularan virus-virus yang ada di diri kita. Yang selanjutnya adalah penanganan COVID-19 itu sendiri. Penanganan yang diberikan oleh pemerintah, yang pertama adalah menerapkan program PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Mengapa pemerintah menerapkan ini? Pemerintah berharap dengan pembatasan sosial yang diberikan, kita akan memutus rantai penularan COVID-19 yang dengan cepat menular. Bagaimana bisa? Dengan kita tidak bersosialisasi di luar, dengan kita membatasi komunikasi kita, interaksi kita dengan orang-orang terdekat kita saja, kita diharapkan untuk tidak menulari atau tertular COVID-19. Yang kedua, pemerintah memberikan banyak sekali alat pendeteksi suhu. Sebenarnya alat pendeteksi suhu ini tidak menentukan kita COVID-19 atau bukan, tapi hanya meminimalisir orang-orang yang terkena gejala-gejala COVID-19 itu sendiri. Yang ketiga, pemerintah telah menyediakan alat-alat untuk tenaga medis, alat-alat lengkap untuk tenaga medis untuk bekerja untuk merawat pasien COVID-19. Selanjutnya, penanganan COVID-19 dari segi medis. Jika kita terkena positif corona, pasien tersebut akan dirawat di ruang isolasi supaya tidak menyebarkan virusnya ke pasien yang lain. Nah, orang-orang yang keluar masuk di ruang isolasi ini sendiri juga terbatas. Tenaga medis yang keluar masuk diwajibkan untuk menggunakan peralatan dari atas kepala sampai ujung kaki harus tertutup steril. Misalnya dengan menggunakan kacamata penutup, masker, sarung tangan double-double, dan banyak lainnya untuk mencegah penularan dari pasien ke tenaga medis itu sendiri. Nah, untuk medis yang lainnya, tenaga medis wajib mensterilkan alat-alat yang digunakan dari pasien positif corona tersebut untuk memutus penularannya dengan pasien yang lain. Seperti yang teman-teman ketahui, penularan virus corona ini sangat cepat dan bisa dilihat dari peningkatan pasien positif corona di Indonesia sudah sangat meningkat dan melonjak. Nah, kita sebagai masyarakat Indonesia, teman-teman, kita harus mendukung program yang telah diberikan pemerintah, yaitu social distancing untuk sementara waktu, supaya kita dapat memutus rantai penularan COVID ini. Dengan demikian kita tidak tertular ataupun kita menulari orang. Nah, dengan kita mendukung program itu, kita membantu pemerintah, kita membantu tenaga medis untuk cepat menyelesaikan masalahnya dengan virus corona ini. Dengan demikian, Indonesia maupun seluruh dunia nanti diharapkan akan cepat dan terbebas dari virus corona ini. Demikian video presentasi saya pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Stay safe, stay healthy.